Pemirsa Banjarmasin Pos, nah ulun sudah sampai di Jalan Petran di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di Kota Marabahan. Ulun di muka pintu gerbang Kubah objek wisata religius Datuk Haji Abdus Somad sekeluargaan. Nah, informasinya di sini adalah salah satu daripada cucu Datuk Kalampaian Syekh Arsyad Al-Banjari. Iringi ulun ke dalam. Pemirsa Banjarmasin Pos, ulun sudah ada di Kubah Datuk Haji Abdus Somad bin Mufti Haji Jamaluddin bin Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampaian. Nah, ulun bersama juru pelihara sidin, yaitu juru pelihara Kubah ini, yaitu Haji Muhammad Syafi'i lagi. Ben bisa dijelaskan enggak siapa Datuk Abdus Somad nih? Gini lah, kita dulu ke asalnya, sebelum sampai di sini. Waktu dulu itu saya Muhammad Arsyad pernah berkunjung ke Datuk apa yang di Rantau tuh. Nah, jadi waktu di tengah jalan tuh beliau Datuk Sanggul, ya, Datuk Sanggul, sahabat beliau. Di tengah jalan, kira-kira di Marabahani sampai di kampung, kira-kira kampung Penghulu itu, dan saya Muhammad Arsyad tuh pernah berkata, nanti mungkin di kemudian hari ini ada juriat yang akan mengajar ilmu agama di Marabahan. Ya, jadi beberapa tahun kemudian rupanya beliau tuh mengirim anak beliau yang bernama Jamaluddin. Ya, anak beliau yang bernama Jamaluddin itu dikirim ke Marabahan untuk mengajar ilmu agama dikit. Lalu Jamaluddin ini dari istri di Marabahan dengan Samayah bin Samadi karena. Nah, dari situlah juriatin timbul beranak lalu Abdus Somad. Nah, jadi Abdus Somad diberi ilmu agama waktu kecil diberi agama sama ayahnya, kemudian sudah mulai tingkat dewasa dibawa ke Martapura, diberi juga ilmu pelajaran ilmu agama. Di sana beliau mengajarkan ilmu agama juga. Nah, sudah beberapa tahun kemudian untuk memantapkannya, lalu Abdus Somad ini disuruh pulang ke Marabahan untuk mengajar ilmu agama di Marabahan. Nah, beberapa tahun kemudian berarti banyak murid sidin lah. Hah? Banyak murid sidin berarti? Banyak. Okay. Beberapa tahun kemudian beliau karena untuk menambah ilmu itu lalu dikirim oleh ayahnya ke Mekah. Nah, di situ waktu di Mekah itu beliau sudah bertemu dengan kemanakan sidin yang bernama Mufti Jamaluddin. Mufti Jamaluddin itu sudah diam di sana hampir 30 tahun lah kurang lebih. Nah, jadi beliau tuh mengajar ilmu agama, menuntut ilmu agama di sana selama 10 tahun. Tapi kemanakan yang Jamaluddin itu sudah menuntut ilmu 30 tahun. Nah, 9 tahun kemudian beliau itu disuruh oleh guru-guru beliau, yaitu antaranya itu Khatib Sambas, Sulaiman Juhdi, guru dia di Mekah tuh, kata guru-guru dia sudah cukup aja menuntut ilmu agama di Mekah. Nah, lalu sebelum pulang beliau itu pulang ke Indonesia, bertemu dengan menemui kemanakan sidin yang bernama Jamaluddin tadi. Terkejutlah kemanakannya tuh. Kenapa makan disuruh pulang, sedangkan sudah hampir 30 tahun ini belum disuruh pulang oleh guru-guru. Rupanya gitu mujakarah lah gitu. Mujakarah tentang ilmu apa? Ilmu hakikat, tarikat, macam-macam tuh. Nah, lalu sembahyang 2 rakaat iman. Waktu ngangkat takbir sidin sudah hilang. Tidak kelihatan lagi lah. Masyaallah. Nah, lenyap. Jadi waktu hampir salam itu lalu kelihatan lagi. Jadi berarti kalau begitu ujar kemanakan beliau tuh ilmu paman ini sudah cukup. Kira-kira kalau saya menuntut ilmu 10 tahun lagi ya
Mungkin lah baru dapat ilmu yang seperti yang dituntut oleh ini. Paman. Untuk paman ini. Rupanya untuk ilmu dulu itu pada istilahnya dicek kah? Jangan istilah inilah. Dites. Dicek katanya itu. Itu siapa itu kemanakan Sidin tuh? Namanya? Mufti Jamaluddin. Mufti Jamaluddin, Masya Allah. Jamaluddin. Yang di sini? Yang di Martapura. Sungai Jingah. Oh, oke. Sungai Jingah itu kemanakan Sidin. Kalau Martapura Jamaluddin Abah Sidin. Abah Sidin. Ya. Masya Allah. Nah, mengajar di sini memang dulu tuh sudah ada Islam tuh sudah berkembang aja sini. Cuma untuk memantapkannya lebih dalam lagi ilmu hakikat, ilmu syariat itu lalu dia mengajar di Marabahan ini hampir ya sampai umur 80 tahun beliau tuh meninggal. Dari wafat di Marabahan di sini. Ya, lalu banyak murid-murid sini yang dari pantai-pantai Baritu datang dari mana-mana hulu sungai, ada juga lah. Jadi sudah tahun 1327 Hijrah, bulan Safar, 13 Safar Sidin meninggal. Nah dari situlah lalu yang meneruskan lalu juriat Sidin, anak Sidin, cucu Sidin itu yang meneruskan. Dan bermakam di sini. Yang makam di sini, anak cucu Sidin ada juga, sana ada juga. Itu semuanya berkiprah mengajar agama Islam. Ada juga makam Panglima Wangkang, siapa itu? Panglima Wangkang itu pejuang. Hah? Itu pejuang zaman dulu. Pejuang. Cuma umurnya kira-kira selisting aja. Cuma Panglima Wangkang itulah kalau dilihat nama itu nama orang Cina, padahal itu namanya lain Panglima Wangkang. Lain Panglima Wangkang, cuma ngarannya bujut, terus sekarang nggak diingat lah. Kalau ngaran abahnya Kendet. Nah Sidin itu berjuang zaman Belanda. Oh, zaman Belanda. Jadi kada berkiprah di ilmu agama. Kada. Kalau Sidin aja yang berkiprah di ilmu agama. Nah, Sidin berjuang. Cuma Belanda ini kada kawan menangkap Sidin. Cuma ada yang bihanat rupanya suruh membuat peluru yang emas kayak itu. Emas. Nah dituju di sini pas kena. Itu Panglima Wangkang. Meninggalnya. Oh. Panglima Wangkang ini kuburnya waktu itu dicari Belanda, kalau dapat mayatnya kepalanya itu harus kepalanya dapat dipotong itu bisa diarak kena supaya tahu bahwa inilah pejuang nggak sana akibatnya. Tapi kubur Sidin ini ada kawan-kawan Sidin sudah kena itu ditembak karena Belanda mencari untuk menghadang mengubur Sidin waktu sore karena sebagai yang ketahuan ya anak kayak di pinggir dulu kata pinggir sungai ini jaga lah banyak payona di bawah situ dikubur. Malam menguburnya itu kuburnya yang kada asli ini di sini supaya jangan dapat Belanda lah. Lalu sudah habis kuburannya ini disolong oleh kemari. Nah kuburan yang asli di sini. Jadi kalau Belanda mencari di sini kada ada lubangnya. Karena di sini yang kada ada tabukannya. Nah jadi tenang penglima sejarahnya. Baik, beparak lawan inilah. Itu kuburnya. Beparak mana? Satu kawasan aja lah. Satu kawasan aja. Lawan ini. Satu kawasan aja. Beparak aja. Tapi hidupnya sejaman lah. Sejaman aja, hampir sejaman aja. Sejaman dengan saya ini. Ya. Datu nih. Datu ini berkiprah di bidang agama. Sidin itu sama aja istilahnya kan, sama aja. Jadi di bidang perjuangan lah membela bangsa ya, mungkin agama sama aja kan. Lain muridnya Datu lain lah. Panglima Kawang. Kada. Oh, kalau saya mengaji ilmu agama. Kada. Pak Haji, tapi banyak banget sekalinya orang berjalan teh. Nah, itu pernah dulu duduk di sana lah. Sampai di sana. Masya Allah. Susung 5, banyak panosokan. Masya Allah. Kalau di sebelah kanan kita nih makam siapa aja Pak Haji? Ini warga Marabahan Jua. Warga Marabahan. Jua juriat Sidin. Yang berkubur cuma yang banyak semua ini hampir keluarga aja. Keluarga aja. Ada kaitan lawan Sidin dan oh nggih, insyaallah. Kaitannya. Lanjut Pak Haji. Padahal zaman Covid nih banyak aja berjarah. Apalagi sebelumnya sekolah. Dulu memang ditutup. Oh, cuma ya kalau masuk sini biasanya orangnya banyak mana kerjikan. Kalau harus pakai masker. Pakai masker gue. Pakai masker. Dianjurkan lah. Dianjurkan pakai masker pula. Oke. Ya, pakai masker pula.
Pemirsa Banjarmasin Pos, banyak banar sakanya berziarah ke Kubah Datu Abdus Somad. Datu Abdus Somad ini adalah anak Mufti Haji Jamaluddin, anak dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datu Kalampayan. Nah, ini menjelang bulan puasa ini rame banyak berziarahan lah. Ya, Kalau ini siapa membangunnya nih? bangunnya ini bertahap. Tahap Kalau dulu itu memang jadi dari prakarsa keluarga. Ya, kemudian bangunan yang kedua, yang pertama itu dipugar, dibangun oleh Haji Makmun, pengusaha dari Martapura. Nah, kemudian beberapa tahun lah, 10 Ambil, tahun, Ji. 15 Kita tahun jalan, Ji. Nggih. itu dirombak pulang. Lalu yang ada Bebano itu yang membangunnya Nggih. dari para wisata. Pariwisata. Kita sempat 15 tahun, Nggih. kemudian kurang lebih lah 15 tahun lah. Lalu ini dibangun pula oleh Haji Sulaiman Habib. Haji Sulaiman Habib membangunkan. Cuma diresmikan oleh Bupati dulu. Diresmikan oleh Bupati. Nah, pemirsa Banjarmasin Pos, ternyata ini adalah bangunan kubah Datuk Haji Abdus Somad ini direhab oleh Yang almarhum Haji Sulaiman Habib dan Pugaran yang dipugar dan diresmikan oleh Bupati Barito Kuala, Haji Hasanuddin Murad. Ya. Masya Allah. Pada 2010, berarti 11 tahun yang lalu lah. Ya. Nah, kita berziarah sudah ke makam Datu Abdus Somad. Datu Abdus Somad. Ya. Pemirsa Banjarmasin, kita berziarah. Ya, di sini waktu dulu beliau waktu mengajar dalam sini, muridnya itu karena banyak sampai 40, lalu dulu di sini dianggap jadi masjid. Nah, pemirsa, ini makam Abu Thalha bin Abdus Somad Naqsidin Haji Mansur bin Abu Thalha Naqsidin, Haji Muhammad Basyuni bin Abu Thalha Naqsidin juga. Ini Kucitan Haji Bawai ini. Istri Bay. Ini Kucitan Haji Bawai. Nggih. Jadi ini anak oleh ini. Istri Bay. Ada Kastalani. Nggih. Haji Kastalani. Beranak. Istri Bay. Ngarannya Istri Bay lah. Istuhribay. Istuhribay bin. Singkatan dari Basyuni ini. Istuhri ini, Bang. Jadi Bahasa Arabnya Isturi. Istuhri ya. Nah, ini anak Sidin langsung. Anak Sidin langsung, namanya Abu Thalha. Anak dari yang dalam Kubah. Sidin mengajar ilmu agama juga. Nah, cuma sini mengajar tuh dia aja kada menyebar nang talwano. Nah, kalau yang ini Haji Basyuni ini anak Abu Thalha ini memang mengaji di Mekah lawas. Ngaji di Mekah. Kita mengajar tarekat Sajaliyah kemana-mana. Jadi orang di sungai, kemana-mana, Barito datang mengambil tarekat. Lawan Sidin, beijazah. Beijazah tarekat Sajaliyah. Kubah siapa ini, Pak Ji? Haji Sulaiman Habib, pengusaha. Iringnya, Lon. Abahnya Hasnur. Abahnya Hasnur Group. Hasnur. Sulaiman Habib. Nah, jadi ini Sulaiman Habib ini meninggalnya 6 tahun yang telah lalu. 6 tahun yang 6 tahun. Jadi ini haul yang ke-6. Haul yang ke-6 lah. Jadi pengusaha batu bara. Juriat juga kan di sini ada hubungannya? Masih ada sedikit juga, cuma sudah jauh. Cuma kalau dianggap ini warganya pemilih Marabahan juga.
pemirsa Banjarmasin Pos, ulun sudah berkeliling tadi berziarah ke makam Datuk Abdul Somad, kemudian ke anak Sidin tadilah, Ya. ke Abu Tolhah ya lah Pak. Salah. Kemudian ke bawah ke Bisabawahi dan langsung ke makam Haji Sulaiman Habib pas bertepatan Hausidin hari ini. Ya. Nah, dan salah satu kompleknya kawasan ini. Kawasan Boleh aja orang berziarah ke sini lah. boleh aja. 24 jam kah? Malam tutup. Malam tutup. Musim pandemi ini kan. Musim pandemi Covid mohon dimaklumi. Jadi jam 8 pagi sampai jam 6 atau jam 18 sore. Itu aja yang boleh. Ya kan. Nah, pemirsa Banjarmasin Pos, Umpati Torsulun di jejak guru di Kasel keliling. Ulun pamit. Sama lah. Nggih, terima kasih banyak Pak Haji. Mohon maaf bila aja salah hilap. Nggih, kadusa Pak Haji, tenang aja. Biar di situ ulun jalan.